Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom, selamat bertemu kembali. Kong Xi Fa Cai, 新年快乐，身体健康，家庭幸福，平安吉祥，万事如意，心想事成，上帝保佑。Apa artinya itu semuanya? Salam, damai sejahtera dan sukacita. Selamat tahun baru. Tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia, damai dan sukses. Semoga semua jalan dengan lancar. Semoga semua dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan terwujud. 心想事成。我希望柬埔寨印尼的华侨能够讲华语，最少能够讲普通话。我在视频看那个欧洲人、印度人，也是印尼人，在中国，在北京读书，他们演讲得很好，所以希望全部华人在印尼能够讲国语。Ya, jadi saya harapkan semua orang Tionghoa yang ada di Indonesia dapat berbahasa Mandarin. Orang Eropa, orang India, dan saya lihat juga orang Indonesia asli sekolah di Beijing dan pidato dengan lancarnya luar biasa. Saya harapkan demikian juga kepada kita semuanya. Karena Tiongkok itu luar biasa, nomor satu. Segala-galanya nomor satu. 45 macam bidang. Nomor satu. Itu yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa kita sendiri? Kesian dong, ya. Hari ini saya akan berbicara mengenai mengucapkan syukur dalam segala hal. Ingat baik-baik. Mengucapkan syukur dalam segala hal. Lalu kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur senantiasa di dalam segala hal, saudara. Jadi ucapan syukur bukan hanya kita mendapatkan segala sesuatu, baru kita mengucapkan syukur. Firman-Nya mengatakan, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi kita, inilah kehendak Tuhan. Mengucapkan syukur di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, di dalam segala hal. Jadi, bukan saja waktu kita diberkati, kita mengucapkan syukur. Bukan juga waktu kita kelebihan, kita mengucapkan syukur. Bukan itu saja ucapkan syukur kita. Tesalonika. Siapa yang menulis Tesalonika? 1 Tesalonika. Paulus yang menulis 1 Tesalonika. Tesalonika itu ada di barat daya. 160 km dari Filipi. Filipi adalah ibu kota, saudara. Filipi adalah pelabuhan yang terkemuka. Dan di Filipi mayoritas yang tinggal adalah orang Yahudi. Penduduknya 200.000 orang, saudara, di sana.
Dan mereka itu yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Paulus ke sana penginjilan waktu kedua kalinya perjalanannya ke Tesalonika. Ternyata dia berhasil mengumpulkan jemaat di Tesalonika untuk bertobat. Dia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Hidup kekristenan mereka ajarkan kepada mereka. Tetapi sayangnya jemaatnya sudah dibentuk dan dia menjadi buka gereja di sana. Tapi sayangnya belum lama mereka mengajar, mendidik orang-orang yang percaya. Ternyata orang Yahudi yang menghalangi mereka sehingga mereka stop. Sehingga Paulus lari ke Berea. Dia menginjil di Berea dan berhasil. Ternyata orang Yahudi yang ada di Tesalonika mengikuti dia, saudara. Mengikuti dia dan mengganggu, menganiaya dan menyetop pemberitaan firman Tuhan. Setelah di Berea dia ke Athena. Di Athena dia ke Korintus, dia ketemu dengan Timotius. Dan bergabunglah Timotius dengan Paulus. Paulus ingin ketemu dengan orang Tesalonika. Tetapi iblis mengganggu dia sehingga dia tidak bisa berangkat ke Tesalonika. Tetapi dia minta supaya Timotius berangkat ke Tesalonika. Dan dikirimlah Timotius ke Tesalonika. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Karena mereka baru saja mendapatkan pendidikan mengenai firman Tuhan. Untuk menguatkan mereka. Untuk melihat iman percaya mereka bagaimana pertumbuhannya. Tetapi puji Tuhan, maka itu laporanlah Timotius setelah pulangnya dari Tesalonika. Dan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap memegang perkataan firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Mereka bisa mengatasi penganiayaan, penindasan. Tetap mereka patuh, turut, tekun, memegang firman Tuhan. Laporan ini masuk kepada Paulus. Maka Paulus menulis surat 1 Tesalonika ini kepada mereka untuk menguatkan mereka. Dan rasa gembiranya, rasa sukacitanya, rasa syukurnya bahwa apa yang ditabur di sana ternyata kepada tanah yang subur. Sehingga 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda terjadi di Tesalonika. Maka dia mengingatkan dalam surat ini Tesalonika supaya mereka hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh kehidupan dunia di sana. Percabulan terjadi di sana. Dia katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas. Saudara bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Begitu juga saudara. Paulus luar biasa. Dia menguatkan mereka semuanya. Paulus mengajarkan supaya mereka hidup damai sejahtera, saling memperhatikan satu yang lain. Dikatakan begini, tegurlah yang mereka hidup yang tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Apalagi hibur mereka, saudara, yang tawar hati, yang sudah mau putus asa. Dihibur, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa. Belalah yang lemah. Yang lemah harus dibela. Demi kebenaran dibela mereka. Sabarlah terhadap semua orang, harus sabar, saudara.
Yang penting kebaikan yang mereka lakukan. Dan ingat, tujuan pemberitaan firman Tuhan supaya mereka hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan hidup dihormati orang-orang sekitarnya. Dan mereka pun melakukannya. Sehingga Makedonia, Akhaya, mereka pun, saudara, terpengaruh oleh orang-orang dari Tesalonika dan mereka pun percaya. Itu yang luar biasa. Itu yang menjadi sukacita dari Paulus sendiri. Luar biasa, saudara. Di ayat 16 mengatakan, apa? Yang 16 mengatakan, bersukacitalah. Paulus mengatakan, dengan keberhasilannya ini, dan mereka tetap mengikuti menurut firman Tuhan, maka Paulus katakan bersukacitalah. Bersukacita. Firman Tuhan mengatakan Lukas 15 ayat 7, bersukacitalah, satu orang diselamatkan, seluruh surga bersukacita. Jadi kita pun bersukacita. Paulus bersukacita karena dia memenangkan jemaat di Tesalonika. Dia bersukacita. Dan dia mengucapkan syukur bahwa firman Tuhan dianggap oleh mereka bukan hanya perkataan manusia, tetapi perkataan dari firman Tuhan yang mereka junjung tinggi dan pegang teguh di dalam kehidupannya. Inilah ia mengucapkan syukur dan terima kasih supaya mereka semua hidup sukacita. Kenapa harus hidup sukacita, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, saudara. Maka harus sukacita di dalam Tuhan. Tidak ada kejengkelan, tidak ada benci, tidak ada musuh, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Kita mengalah, dalam segala hal mengalah. Benar atau salah tetap kita mengalah. Itu luar biasa. Nggak ada di dunia ini yang mengajarkan demikian. Siapapun juga. Tapi itulah firman Tuhan yang kita harus taati, patuhi dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa. Ya, kita bersukacita. Saya bersukacita bahwa saya bisa melewati umur sekian. Saya bersukacita. Luar biasa, saudara. Bersukacitalah. Keduanya adalah berdoalah senantiasa. Justru ujung tombak di dalam kehidupan kita tidak lepas dari doa, saudara. Yakobus 5:16. Doa orang benar kalau yakin didoakan, besar sekali kuasanya. Luar biasa, saudara. Besar sekali kuasanya. Kalau betul-betul didoakan. Justru doa itu komunikasi dengan Tuhan. Jangan lepas komunikasi dengan Tuhan. Jangan lepas pimpinan Tuhan. Jangan lepas bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lepas, saudara, dalam kehidupan kita. Kalau lepas, iblis masuk, saudara, dan saudara akan mendapatkan perlawanan dari iblis, gangguan dari iblis, godaan dari iblis. Tetapi kalau engkau setiap hari berdoa, saudara, iblis tidak dapat menyentuh engkau seperti Ayub tidak dapat disentuh. Tuhan memagari dia. Begitu juga Tuhan memagari orang-orang percaya kepada dia. Kita salah satunya dipagari. Terutama kesehatan dipagari. Saya kasih tip bagaimana supaya hidup sehat, saudara. Saudara tahu hidup sehat. Kalau jantung yang sakit, ingat baik-baik, jangan makan garam. Kalau hati yang sakit, ingat baik-baik, jangan makan lemak. Kalau usus yang sakit, jangan, saudara, makan junk food. Berubahlah makan sayuran. Kalau pankreas yang sakit, jangan makan kenyang. Kalau ginjal yang sakit, banyak minum, saudara.
Pagi siang minum banyak, malam minum sedikit. Jaga makanan. Makanan pagi makanan seperti raja. Siang makanan seperti menteri. Malam makanan seperti pengemis, saudara. Luar biasa. Bagaimana menjaga otak kita? Ingat baik-baik, menjaga otak itu bagaimana sih? Tidur 8 jam satu hari. Bagaimana menjaga jiwa kita? Itu adalah harus kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang mempunyai napas kita. Saya setiap hari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan napas kepada saya. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan atas panjang umur yang Tuhan berikan kepada saya. Wah, itu setiap hari saya ucapkan itu. Maka tubuh saya sehat. Puji Tuhan, saudara. Itu semata-mata Tuhan melindungi, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk mengurus tubuh saya dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Amin. Kalau engkau ingin peduli kepada keluargamu, sampaikanlah berita ini kepada mereka supaya mereka pun mengikuti, sehingga mereka pun sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ketiganya, mengucapkan syukur. Ucapkan syukur. Saudara, bagaimana mengucapkan syukur di dalam kehidupan kita? Segala sesuatu yang kita terima, ucapkan syukur itu adalah terima kasih. Give thanks. Terima kasih kepada Tuhan. Berarti kan kita harus mengucapkan syukur. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita makan, kita minum. Kita masih bisa minum, kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar. Ucapkanlah syukur. Kalau saudara tidak bisa mengucapkan syukur, pergilah ke rumah sakit. Saudara melihat mereka yang harus hidupnya dengan oksigen di mulut, kalau enggak mereka meninggal. Ada yang jantungnya harus dioperasi. Ada yang ginjalnya harus dioperasi. Ada yang kakinya dibuntungkan harus dioperasi, saudara. Bayangkan aja. Kalau saudara datang melihat kepada anak yatim piatu, saudara bisa mengucapkan syukur. Karena saudara tidak dilahirkan di tempat yatim piatu. Luar biasa, saudara. Engkau bisa sukacita waktu melihat anak-anak. Saya telah kesaksikan juga di tempat ini dulu. Saya teringat kembali bahwa ada seorang kaya tetapi hidupnya tidak bersukacita, tidak bahagia. Temannya mengajak untuk ke tempat yatim piatu. Dia katakan, kalau datang ke sana, engkau pasti bisa bersukacita, bisa mengucapkan syukur. Dia pergi dengan teman-temannya ke sana, ke yatim piatu. Selesai, dia katakan, kok saya tidak rasa ada apa-apa. Tapi waktu dia pulang, ada anak kecil umur 7-8 tahun, wanita atau gadis. Dia katakan, Om, apa nak? Om, boleh enggak? Boleh apa nak? Boleh enggak saya memanggil papa kepada Om? Waduh, bukan main. Disitulah dia tersentuh sekali. Kesian sekali anak-anak itu semua ternyata tidak punya bapak, tidak punya anak, saudara. Dia bilang, boleh. Om, saya mau minta lagi. Apa lagi? Om, kapan mau kembali ke sini? Ya, kapan-kapan pasti saya datang ke sini. Om, boleh nggak saya minta foto Om? Karena waktu saya kangen, rindu, saya bisa melihat foto, yaitu foto papa. Waduh, dia tersentuh setengah mati. Besoknya aja dia kirim foto. Dan disitulah kita memberi itu bersukacita. Orang yang bersukacita, kita bersukacita.
Kita membantu orang, kita bersuka cita. Kita bisa tolong orang bersuka cita. Ingat baik-baik, fokusnya bukan diri kita sendiri. Fokusnya kepada orang lain, menyenangkan orang lain, menyukakan orang lain. Sehingga kita pun suka cita. Saya puji Tuhan, Bapak, hari ini ada keluarga saya datang. Saya berenang dengan anak-anak dan mereka pun berenang keluarga. Saya melihat, waduh, bahagia sekali. Keluarga yang bahagia. Inilah yang bahagia. Ada kerukunan, ada damai sejahtera, ada Yesus dalam diri mereka. Mereka taat akan firman Tuhan. Sehingga saling mengasihi, saling berkorban. Emangnya dua orang berkumpul, saudara. Dua orang punya pikiran lain-lain. Satu ke kanan, satu ke kiri, saudara. Tetapi ada yang mengalah salah satunya. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan, ajaran firman Tuhan dilakukan, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun kepada mereka semuanya. Apalagi yang kita bisa mengucapkan syukur. Saya bisa mengucapkan syukur bahwa saya bisa melewati tahun 2025 dengan tubuh yang sehat. Itu kita ucapkan syukur. Banyak orang yang tidak bisa melewati 2025. Saya ada kenalan satu pendeta, Oktober atau November, dia koma, saudara. Koma, saudara. Saya pikir, waduh, kita mau besuk aja, mereka bilang tidak bisa, karena belum sadar. Setelah itu ya udah, kita tidak membesuknya. Tetapi Januari kemarin, saya lihat di WA, luar biasa. Dia sembuh. Yang tadinya koma, sembuh. Itulah mujizat Tuhan terhadap anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Dia bisa melewati 2025. Puji Tuhan, saudara. Kita orang-orang yang dipilih. Yang kedua adalah kita ini harus syukur karena kita dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dia mengampuni dosa kita, dia membenarkan, dia menyelamatkan. Itu yang luar biasa, kita dipilih. Berikutnya adalah kita mengucapkan syukur bahwa kita diuji. 1 Petrus 2 ayat 4, 5, 2 dan 5, saudara. Kita diuji. Pencobaan ini pencobaan biasa, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Ujian-ujian ini, saudara, supaya kita tekun. Dan kita menjadi matang. Dan kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Kita diuji. Kita suka cita karena kita diuji, saudara. Bahwa dia care kepada saya. Kalau tidak care, masa bodoh. Lu mati, mau hidup, mau makan, mau tidak makan. Gua tidak mau tahu. Itu udah. Tetapi dia care kepada kita. Dia memperhatikan kita. Langkah-langkah kita. Kehidupan kita. Dia care, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan terakhir adalah ucapkan syukur karena apa? Karena segala hal. Mengucapkan syukur di dalam segala hal. Segala hal itu ada yang baik, yang tidak baik. Paulus mengatakan, aku mengenal, aku tahu bagaimana kelimpahan, bagaimana kekurangan. Aku tahu bagaimana kenyang, bagaimana lapar. Dia tahu. Dia mengalami semuanya dalam kehidupannya, saudara. Waktu dia lapar, waktu dia haus, waktu dia telanjang, waktu dia mengembara, waktu dia didera, waktu disesat, waktu 3 kali disesat, 5 kali disesat, 3 kali didera, saudara. Terkatung-katung di laut,
tengah laut, saudara. Dia mengalami semua penderitaan, haus, lapar. Mereka puasa, telanjang, saudara. Dia mengalami semuanya. Tetapi dia bisa mengatakan, 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena waktu engkau lemah, kuasaku sempurna. Jadi Paulus mengatakan, aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku. Karena kuasa Allah akan menaungi aku. Aku lebih suka, aku rela segala penderitaan, kesengsaraan, penyiksaan, kesesakan. Dia bilang, aku lebih suka. Waktu kita lemah, bahwa kita kuat. Karena kita di dalam Dia. Itu luar biasa, saudara. Paulus mengatakan demikian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun demikian? Ingat, kata Paulus, inilah teladan bagi kamu semuanya. Hidup susah itu teladan, saudara, bagi kita semuanya. Waktu dia kesusahan, Epafroditus dikirim dari Filipi, dikirim. Ngirim apa? Ngirim angpau, saudara, untuk kehidupan. Luar biasa enggak? Hidup susah, tetapi bisa juga diberkati Tuhan. Luar biasa, saudara. Maka itu hidup dengan Tuhan. Jangan lepaskan. Hanya dengan Dia kita menang. Immanuel, Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2025. Ramalan-ramalan mengatakan, sio kambing, sio kuda, sio ular, semua mendapatkan berkat kesuksesan, kelancaran. Tetapi kita tidak peduli sio apapun juga. Setiap tahun asal dengan Yesus Kristus, kita semua keluar sebagai pemenang, diberkati, berkelimpahan. 2-3 orang berkumpul, sepakat, minta apapun juga diberikan kepada kita. Oh, luar biasa, saudara. Maka itu harus akur satu dengan yang lain. Terutama suami istri harus akur. Itulah prinsip kehidupan kita. Apalagi mereka bisa akur dengan anak mantu cucu. Wah, luar biasa sekali. Itulah sukacita yang luar biasa. Dan itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita mengenal Dia. Dia memilih kita. Dia memelihara kita. Sampai saat ini Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya akan menyanyikan satu lagu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah berfirman kepada kami. Supaya kami hidup kudus, tidak bercacat celah. Seperti jemaat di Tesalonika. Kami percaya Tuhan, apapun yang permasalahan di tahun 2025, bersama dengan Engkau kami dapat mengatasi dan kami akan bertemu tahun 2026 Tuhan. Kami dapat melewati 1 tahun dan ikut 1 tahun sampai Tuhan Engkau yang menjemput kami. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Kepada yang sakit, taruh tangan-Mu. Kepada yang bermasalah, taruh tangan-Mu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat mereka yang melihat tayangan ini. Mereka ada masalah dalam keluarga. Mereka ada masalah dalam anak-anaknya. Mereka ada masalah dengan anak mantu cucunya. Mereka ada masalah dengan pekerjaannya. Mereka ada masalah dengan keuangannya. Mereka ada masalah dengan kesehatannya. Apapun permasalahan mereka, Engkau Maha tahu. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Asal percaya saja kepada Dia. Pada saat ini, Engkau jamah mereka yang sakit, Tuhan. Apapun penyakit mereka, kami percaya dokter di atas segala dokter yang menyembuhkannya. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Yang mempunyai permasalahan keluarga, anak mantu cucunya, pekerjaan, usaha, keuangan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga mereka keluar, Tuhan, dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Mereka keluar dari segala kesulitan-kesulitan mereka. Karena Engkau telah membuka jalan dan mereka keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Berikan kepekaan kepada kami. Sehingga kami bukan melakukan keinginan kami dalam kehidupan kami. Tetapi kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan biasanya minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Ambillah roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami masuk bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib bukan karena dosa-dosa sendiri. Tetapi Engkau mengambil dosa-dosa seluruh dunia. Kepada siapa saja yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami salah satunya Tuhan yang memperoleh hidup yang kekal yang datang daripada Engkau sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memakannya. Begitu juga angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
Mari kita sama-sama meminumnya. Ucapan terima kasih dengan kata-kata kita sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memelihara kami. Sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang Kau telah berikan kepada kami. Napas yang Kau berikan kepada kami. Kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Kita akan menutup pertemuan ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kami telah memberitakan firman Tuhan. Mereka yang mendengar masuk di dalam tanah yang subur. Sehingga akan bertumbuh dan berbuah 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Sebentar kami akan berpisah kembali ke rumah masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.